Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas peristiwa mukjizat dalam Islam yang sering dipertanyakan. Apakah benar pohon bisa menangis karena kehilangan sosok Nabi? Kisah pohon menangis kepada Nabi sering diceritakan dengan nada haru. Seolah-olah bahkan tumbuhan pun bisa merasakan kehilangan. Tapi mari kita lihat dengan kepala dingin. Cerita ini berasal dari hadis, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya, ini bukan laporan ilmiah, bukan juga catatan sejarah independen. Ini adalah tradisi lisan yang kemudian dibukukan. Sekarang kita tanya sederhana. Apakah pohon bisa menangis? Dalam biologi, pohon tidak punya saraf, tidak punya otak, tidak punya emosi. Kalau ada suara dari kayu, biasanya karena retak, tekanan, atau perubahan suhu. Jadi kalau dipahami secara literal, cerita ini bermasalah secara ilmiah. Lalu kenapa kisah seperti ini tetap ada? Karena dalam tradisi keagamaan, cerita bukan cuma soal fakta, tapi juga soal efek emosional. Pohon yang menangis itu bisa dibaca sebagai simbol bahwa kehadiran Nabi dianggap begitu berarti, sampai digambarkan awam pun ikut merespons. Ini pola yang sangat umum. Banyak tokoh religius di berbagai budaya juga punya kisah serupa. Alam tunduk, benda mati hidup, realitas seperti ikut bergetar. Jadi pertanyaannya bukan, apakah pohon itu benar-benar menangis? Tapi, apakah kita sedang membaca laporan kejadian atau cerita yang ingin menyentuh perasaan? Kalau dipaksa jadi fakta, dia rapuh. Tapi kalau dipahami sebagai simbol, dia jadi puitis. Dan di situ letaknya pilihan kita, iman yang literal atau pemahaman yang rasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.